Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan hari ini melalui daring. Pada hari ini saya Kotrul Ainia Rohma sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai literasi digital. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya pembukaan, penyampaian, dan penyajian materi dari panelis, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian dan penyampaian materi. Saya berikan waktu kepada panelis selama 20 menit. Saya persilakan untuk Wahyu Rizky Prasetyo menyampaikan materinya yang pertama. Ya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Digital literasi lebih cenderung pada hal-hal yang terkait dengan keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional dalam dunia dan lingkungan digital. Literasi digital merupakan respon terhadap perkembangan teknologi dalam menggunakan media untuk mendukung masyarakat memiliki kemampuan membaca serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca. Elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital yaitu kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Kemudian kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Kritis dalam menyikapi konten dan bertanggung jawab secara sosial. Prinsip dasar pengembangan literasi digital adalah pemahaman untuk mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit dari media, saling ketergantungan antar media yang satu dengan media yang lain. Faktor sosial menentukan keberhasilan jangka panjang media yang membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi, menyimpannya agar dapat diakses kembali. Kerangka literasi digital di Indonesia sendiri adalah proteksi atau safeguard ya, yaitu perlunya kesadaran atas keselamatan dan kenyamanan pengguna internet, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu dengan layanan teknologi enskripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Kemudian yang kedua adalah hak atau right, yaitu hak kebebasan berekspresi yang dilindungi, hak atas kekayaan intelektual, dan hak berserikat dan berkumpul. Yang terakhir adalah pemberdayaan atau empowerment, yaitu pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya produktif, jurnalisme warga, dan kewirausahaan, ya, serta hal-hal terkait etika informasi. Kemudian, apa sih pentingnya literasi digital itu? Ya, kemampuan literasi informasi sudah seharusnya menjadi salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh semua orang pada saat ini, ya. Kemampuan tersebut mencakup keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasi dan membuat pertanyaan riset, mencari sumber informasi yang relevan, menilai informasi dengan kritis, dan mengkomunikasikan dan membagikan temuan dengan efektif dan bertanggung jawab.
Dengan pertumbuhan yang sangat pesat dan meningkatnya kompleksitas dan luasnya dataran informasi yang tersedia, memahami bagaimana menavigasi dan menganalisis informasi dengan kritis merupakan fondasi kesuksesan masa depan. Tingkat penggunaan informasi melalui internet menurut hasil polling yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2019 menembus 171 juta jiwa atau meningkat sekitar 64,8% dari seluruh populasi di Indonesia. Penggunaan internet paling banyak juga terlihat di rentang usia 15 hingga 19 tahun. Berarti sebagian besar anak usia sekolah itu telah terpapar internet, sehingga konten yang diakses harus lebih diperhatikan dan dijaga dengan lebih baik. Melihat dari data tersebut, mempelajari dan mengasah kemampuan literasi informasi sendiri mungkin merupakan jawaban bagi setiap orang tua, guru, dan sekolah sebagai upaya untuk menjaga masa depan generasi selanjutnya. Kemampuan dasar yang dapat diasah meliputi, yang pertama adalah karakter. Melalui literasi informasi digital, seseorang dapat mengasah sifat-sifat seperti ketahanan, ketekunan, dan keyakinan diri. Dengan mengembangkan tersebut, seseorang juga dapat mengembangkan dorongan dalam diri untuk terus belajar yang lama-kelamaan itu menjadi gaya hidup. Yang kedua adalah kreativitas. Ketika seseorang mengajukan pertanyaan yang cerdas, ia akan mengembangkan kreativitasnya. Kreativitas akan muncul ketika seseorang memiliki kemampuan untuk menimbang dan menangkap kesempatan entrepreneur yang muncul dalam online platform. Yang ketiga yaitu kooperasi. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan juga menunjukkan kemampuan interpersonal dan kerjasama tim yang kuat. Yang keempat adalah berpikir kritis. Menerapkan logika pada segala hal yang terjadi di sekitar merupakan alasan dasar dibalik pengembangan pola pikir yang kritis. Dengan demikian, seseorang akan diminta untuk menilai informasi selagi mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antar berbagai elemen. Pada akhirnya, seseorang akan dapat menerapkan informasi yang relevan pada kondisi yang tepat. Yang kelima yaitu komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi lebih baik dengan lawan bicara yang berbeda-beda merupakan kekuatan yang penting dalam literasi digital. Ketika seseorang berfokus pada mengekspresikan pikiran dan cara pandang kepada khalayak global, ia akan menggunakan alat-alat dan cara-cara yang berbeda agar komunikasi menjadi lebih efektif. Yang terakhir adalah kewarganegaraan. Pada bagian ini, sistem nilai yang dimiliki oleh seseorang akan muncul ketika ia mampu melihat dunia sekitar secara holistik. Melalui pemahaman terhadap isu-isu sosial yang lebih dalam, seseorang akan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang kompleks, mengenai kepercayaan dan nilai-nilai yang beragam. Kemudian, strategi implementasi literasi digital. Literasi digital merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Penerapan kebijakan tersebut harus didorong sebagai respons atas masuknya kehidupan pada era revolusi industri 4.0 ini atau computer or Internet of Things. Sebagai salah satu ranah kehidupan yang harus menyiapkan generasi penerus pada masa depan, pendidikan harus berada pada garis terdepan dalam mengimplementasikan literasi digital. Ranah pendidikan harus merespons secara proaktif akan fenomena yang terjadi, termasuk menyikapi perubahan pada era kehidupan ini. Sejalan dengan itu, ranah pendidikan dengan memosisikan sekolah sebagai ujung tombaknya harus merespon melalui penerapan strategi kebijakan yang tepat, sehingga langkah yang diambil tidak menihilkan fenomena perkembangan kehidupan yang terjadi pada saat ini dan yang masa akan mendatang. Sehingga salah satu ranah yang harus mempersiapkan generasi pada masa depan, kebijakan pendidikan harus responsif atas perubahan tersebut. Salah satu respon yang harus dilakukan oleh sekolah adalah memberi ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya pada seluruh siswa guna mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi. Dalam konteks revolusi industri 4.0 ini,
literasi yang harus didorong adalah salah satu dari keenam kompetensi literasi yang harus dimiliki siswa, yaitu literasi digital. Langkah yang harus diimplementasikan oleh setiap pemangku kebijakan sekolah adalah melakukan pengontrolan yang ketat terhadap siswa, sehingga mereka dapat memanfaatkan perangkat digital dengan bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Pengontrolan tidak dapat dilakukan oleh sekolah semata, tetapi harus mendapat dukungan dari setiap orang tua, siswa, dan masyarakat. Melalui langkah tersebut, siswa dapat diarahkan hanya memanfaatkan perangkat digital untuk proses pembelajaran, pencarian informasi, dan hal positif yang lain. Guna mencapai pada lahirnya siswa literat digital dengan tetap memosisikan kemampuannya untuk melaksanakan pembelajaran, terdapat 5 strategi yang dapat dilakukan sekolah, yaitu yang pertama adalah penguatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidikan sehingga paham akan fenomena literasi digital dan dapat menjadi teladan bagi siswa. Yang kedua adalah peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar guna memberi kesempatan kepada siswa dalam memilih sumber informasi digital. Kemudian yang ketiga, perluasan akses sumber daya itu yang dapat dimanfaatkan sehingga memudahkan seluruh siswa untuk mengakses berbagai informasi dari internet. Dan keempat, meningkatkan pelibatan publik yang memiliki kompetensi dalam literasi digital serta unsur pusat pendidikan guna memberi masukan dan pendampingan terkait pemanfaatan perangkat digital yang bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Kelima, yang terakhir, ini penguatan tata kelola sekolah melalui pengembangan sistem administrasi elektronik sehingga siswa itu beserta seluruh warga sekolah dapat mengakses internet dengan mudah tanpa terkendala ruang dan waktu. Melalui kelima strategi yang diterapkan sekolah tersebut, dimungkinkan siswa akan memiliki kompetensi literasi digital. Kepemilikan kompetensi tersebut tentunya diharapkan dapat dibarengi dengan penunjukan sikap bijak, kreatif, dan bertanggung jawab dari seluruh siswa. Nah, dalam konteks ini, sekolah, orang tua siswa, serta masyarakat agar tidak bosan untuk mengingatkan siswa bahwa kompetensi literasi digital yang memiliki layaknya pisau bermata dua ya. Salah dalam pemanfaatan kompetensinya bisa berakibat fatal bagi siswa itu sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Muhammad Saiful Bahri menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator telah menyampaikan waktunya, mempersilahkan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi. Oke, sebentar saya share screen. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang latar belakang dan tujuan literasi digital. Oke, yang pertama kita menuju ke latar belakang. Nah, lantas apa saja sih latar belakang dari diadakannya literasi digital? Nah, menurut berbagai sumber yang saya pilih, yang pertama yaitu semakin banyaknya kebutuhan manusia akan informasi. Literasi digital sangat erat kaitannya dengan informasi, yang mana informasi adalah suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Dari waktu ke waktu, informasi akan terus beragam dan terus mengalami perkembangan. Yang mana media digital ini akan terus menyajikan informasi yang semakin berkembang tersebut. Kemudian yang kedua, generasi milenial. Nah, kita sudah tidak asing dengan kata generasi milenial. Semakin banyaknya manusia yang menggunakan teknologi digital, terutama generasi milenial.
Dengan sikap ketergantungan generasi milenial dengan teknologi ini, maka literasi digital sangat diharapkan menjadi sarana yang bagus untuk mengentaskan angka miskin informasi. Nah, mohon maaf, pada kali ini saya tidak menyalahkan generasi milenial. Saya tidak semata-mata, oh generasi digital itu sangat kecanduan dengan teknologi. Bukan. Tetapi saya mengangkat beberapa opini dari kids zaman old, dari orang-orang terdahulu. Wah, bocah saiki, canduan ero HP. Saya hanya mengangkat opini itu. Kemudian yang ketiga, kurang menariknya media cetak. Nah, media cetak zaman sekarang yang notabene-nya kurang menarik dalam visualnya, menjadi salah satu alasan kuat generasi milenial untuk beralih ke media digital. Selain visual media digital yang lebih menarik, di media digital kita juga bisa menggunakan media digital untuk mengakses hiburan, mengakses jejaring sosial. Nah, kalau kita teliti lebih dalam, di dalam akses hiburan, akses jejaring sosial di media digital, bisa kita gunakan untuk bahan literasi. Contoh dari akses hiburan, game. Ada salah satu acara TV yang dijadikan game, ada di aplikasi. Apa itu? Who Wants to be a Millionaire. Nah, itu merupakan salah satu akses hiburan yang digunakan sebagai bahan literasi. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi game itu untuk mengasah pengetahuan kita. Kemudian contoh dari jejaring sosial. Bahan literasi dari jejaring sosial, misal di Instagram, Historia ID, ada kan? Kita membuat snap yang mana nanti dari pihak Historia ID memberikan pertanyaan, kita menjawab salah atau benar. Nah, itu merupakan bahan literasi digital bagi kita. Kita bisa belajar dari jaring sosial, bisa belajar dari akses game atau hiburan. Dan di dalam media digital kita bisa mengakses berbagai macam informasi. Tidak hanya informasi hari ini, seperti di koran, majalah, atau yang lain-lainnya, bukan. Bisa mengakses informasi kemarin, seminggu yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu. Bukannya kita mengabaikan media cetak seperti buku, koran, majalah, atau yang lainnya dalam menggali informasi maupun menuntut ilmu. Nah, buku sebagai sumber referensi utama dalam menuntut ilmu pun juga tidak kalah penting. Tetapi seiring kemajuan zaman, kita tidak bisa membatasi diri untuk tidak menerbit. Yang bisa kita lakukan yaitu bersikap selektif. Bersikap selektif terhadap apa yang disajikan di dalam media digital. Dengan sangat lengkapnya informasi yang disajikan di dalam media digital, tidak menutup kemungkinan kita akan memperoleh konten-konten informasi yang bersifat negatif. Nah, misal cybercrime, pornografi, atau video-video kriminal yang lainnya bisa. Ya, maka dari itu kita harus bersikap selektif. Nah, tetapi di balik konten-konten negatif dan dampak dari literasi digital tersebut, literasi digital ini merupakan salah satu upaya agar kita bisa memilah dan memilih apa saja informasi dan konten-konten yang positif yang ada di dalam media digital. Nah, kembali ke buku yang menjadi sumber referensi utama dalam menuntut ilmu. Memang, buku merupakan sumber referensi utama dalam menuntut ilmu. Tetapi, tidak menutup kemungkinan tidak semua materi yang kita gali, yang kita inginkan di buku itu ada. Nah, disinilah peran media digital sebagai pelengkap referensi utama, yaitu buku. Kemudian kita menuju ke tujuan literasi digital. Nah, pada kali ini saya hanya akan membahas sedikit tentang tujuan literasi digital. Nanti akan dibahas lebih lanjut, lebih lengkap dari tujuan literasi digital oleh Mbak
Safrina nanti, pada panelis yang berikutnya nanti. Oke, tujuan dari literasi digital yang pertama, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik melalui media digital. Nah, sering kita dengar bahwa generasi milenial adalah generasi yang fakir sopan santun, antisosial, individual, dan lain-lainnya. Nah, tujuan dari literasi digital ini diharapkan agar para generasi milenial bisa memperoleh berbagai informasi tentang sopan santun, tentang pentingnya sikap sosial, dan menyadari bahwa manusia bukan makhluk individu, melainkan makhluk sosial. Oke, kita cari contoh tentang informasi tentang sopan santun di media digital. Contoh di Instagram. Kita mengikuti akun-akun seperti komunitas kretek misalnya. Nah, di dalam komunitas kretek ini menjelaskan bagaimana perokok yang santun, perokok yang sopan, tidak merokok. Nah, contoh dari perokok yang santun, perokok yang sopan, tidak merokok sambil berkendara, tidak merokok di tempat umum. Nah, secara tidak langsung para perokok-perokok ini mereka membaca literasi tentang bagaimana adat, bagaimana adab, bagaimana sopan santun ketika mereka merokok. Ini sopan santun loh. Merupakan salah satu informasi tentang sopan santun. Sopan santun bukan hanya kita lewat di depan orang tua, mari Pak, permisi Pak. Tidak, sopan santun itu luas. Kemudian tujuan literasi digital yang kedua. Nah, menciptakan budaya membaca. Tidak bisa kita pungkiri, anak kecil sekarang, balita, kadang batita pun, bayi di bawah 3 tahun ini, mereka sudah melek dengan media digital. Nah, agar melek digital mereka menjadi bermanfaat dan tidak berdampak buruk bagi anak-anak, bisalah kita arahkan mereka, kita tunjukkan mereka, oh ini loh media digital yang baik. Tentunya kita arahkan ke hal-hal yang bersifat literasi. Nah, agar tidak membosankan, kita mencari topik-topik literasi yang anak ini sukai. Misal anak umur segini sukanya apa? Kartun misal. Ya kita cari kartun yang di dalamnya ada amanat yang baik untuk kedepannya. Ada amanat yang mendidik untuk kedepannya. Nah, kemudian meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Oke, semakin sering seseorang membaca, maka ketajaman pemahamannya juga akan semakin meningkat. Apalagi jika keseringan membaca ini digunakan untuk membaca informasi-informasi yang bermanfaat. Bukankah kita akan mendapatkan kedua-duanya? Ketajaman pemahaman kita mendapatkan, informasi juga kita mendapatkan. Yang keempat, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Dengan tingginya minat baca masyarakat, maka secara tidak langsung mereka sudah belajar untuk menulis kalimat secara baik dan benar. Ya, walaupun tergantung bagaimana struktur kalimat yang mereka baca. Tapi bukan menjadi masalah. Toh, tidak mungkin semua referensi digital yang mereka baca itu salah. Pasti salah satu ada yang benar. Bisa kita ambil contoh. Misal, contoh kalimat yang salah. Kita ambil contoh dari yang sehari-hari kita pakai. Twitter lah, misal. Ada orang yang memposting tweetan. Gimana sih lu? Dari mana lu? Nah, apakah itu struktur kalimat yang baik? Kemudian ada juga referensi dari media digital yang menunjukkan struktur kalimat yang baik. Contoh quotes ini. Contoh teman-teman yang sering mengikuti akun quotes. Nah, di situ merupakan contoh struktur kalimat yang baik di dalam referensi media digital. Nah, dari sini maka secara tidak langsung masyarakat
akan terbiasa mengucapkan kalimat yang sesuai dengan bahan literasinya. Kalau kita arahkan ke literasi yang bagus, maka ya struktur kalimat yang diucapkan akan bagus juga. Lama-kelamaan masyarakat akan pandai untuk merangkai kata menjadi kalimat yang bagus, yang baik. Kiranya demikian moderator yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Saiful telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilakan untuk Mbak Nila Rafika memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Nah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai manfaat literasi digital. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan penggunaan digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menentukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat literasi digital. Literasi digital memiliki manfaat yang penting bagi setiap individu. Bahkan dalam beberapa kasus, literasi digital dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Menurut Brian White pada tahun 2015, dalam infografik yang berjudul Top 10 Benefits of Digital Literacy, We Use Software for Technology, bahwa ada 10 manfaat penting dari adanya literasi digital. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Seorang siswa atau mahasiswa yang mendapatkan tugas dari guru atau dosennya, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Waktu akan lebih berharga karena dalam usaha pencarian dan menemukan informasi itu menjadi lebih mudah. Dalam beberapa kasus penyelenggara online, juga akan menghemat waktu yang digunakan, karena tidak harus mengunjungi toko tersebut. Yang kedua yaitu, belajar lebih cepat. Pada kasus ini, misalnya seorang pelajar yang harus mencari definisi atau istilah kata-kata penting, misalnya di glosarium, dibandingkan dengan mencari referensi dengan bentuk media cetak, maka akan lebih cepat dalam memanfaatkannya. Sebuah aplikasi khusus glosarium yang berisi istilah-istilah penting. Yang ketiga yaitu memanfaatkan atau menghemat uang. Saat ini banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk. Bagi seseorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ia bisa menghemat pengeluaran ketika akan melakukan pembelian online, yang yaitu membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh, ketika seseorang akan merasa aman apabila membaca berbagai macam informasi khusus tentang negara yang akan dikunjunginya. Yang kelima yaitu memperoleh informasi. Ini kehadiran aplikasi terpercaya akan
membuat seseorang akan selalu memperoleh informasi baru. Yang keenam yaitu selalu terhubung. Mampu menggunakan beberapa dikhususkan untuk proses komunikasi, maka akan membuat seorang akan selalu terhubung dalam hal-hal yang bersifat penting dan mendesak. Maka ini akan memberikan manfaat tersendiri. Yang ketujuh yaitu membuat keputusan yang lebih baik. Literasi digital membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu mencari informasi, mempelajari, menganalisa, dan membandingkan kapan saja. Individu mampu membuat keputusan hingga bertindak, maka sebenarnya ia telah memperoleh informasi yang bernilai. Menurut Ida Fajar Priyanto pada tahun 2013, menyatakan secara umum, informasi dipandang bernilai jika informasi tersebut mempengaruhi penerima untuk membuat keputusan untuk bertindak. Yang kedelapan yaitu dapat membuat Anda bekerja. Kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dalam literasi digital, maka ia dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer. Misalnya penggunaan Microsoft Word, PowerPoint, atau bahkan aplikasi manajemen dokumen ilmiah seperti Mendeley dan Zotero. Yang kesembilan yaitu membuat lebih bahagia. Dalam pandangan Brian Weiss, di internet banyak sekali berisi konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur. Untuk karenanya, dengan mengaksesnya bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Yang ke-10 yaitu mempengaruhi dunia. Di internet tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya. Dengan menyebarkan tulisan melalui media yang tepat, akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial. Dalam lingkungan yang lebih makro, sambungsih pemikiran seseorang yang tersebar melalui internet itu merupakan sebuah manifestasi yang dapat mempengaruhi kehidupan dunia yang lebih baik pada masa yang akan datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Mbak Indi Zulfasari menyampaikan materinya. Ya, terima kasih kepada moderator telah Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya saya akan share screen. Bisa tolong dijadikan host. Ya, baik. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dampak literasi digital. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud literasi digital itu? Berbicara mengenai literasi, saat ini menjadi perbincangan yang sangat hangat. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju dan juga berkembang, mendorong terjadinya perubahan dalam konteks literasi itu sendiri. Nah, jadi literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
Literasi digital menjadi kebutuhan mendesak pada saat sekarang ini, sebab kemajuan teknologi yang tidak dapat diimbangi oleh kecerdasan dalam menggunakan teknologi modern. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang elemen esensial literasi digital. Yang pertama ada kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua yaitu kognitif, daya pikir dalam menilai konten. Ketiga ada konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Selanjutnya, yang keempat ada komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima ada kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Selanjutnya, yang keenam yaitu kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Yang ketujuh ada kritis dalam menyikapi konten, dan yang terakhir kita harus bisa bertanggung jawab secara sosial. Nah, sebenarnya seberapa penting sih literasi digital itu? Literasi digital sangat penting dan juga sangat berkaitan dengan literasi media untuk mengakses adanya sebuah informasi. Pada masa sekarang ini, komunikasi serta sulitnya mengakses informasi karena sudah ada layanan internet yang mempermudah dan berbagai aktivitas masyarakat. Dari waktu ke waktu, informasi terus mengalami perkembangan, yang juga diikuti dengan perkembangan media elektronik dan telekomunikasi yang saat ini lebih sering disebut dengan media baru atau new media. Beberapa penelitian yang membuktikan betapa besarnya pengaruh media baru dalam hidup bermasyarakat, terutama pada generasi muda, khususnya mahasiswa. Salah satunya pengaruh pola pikir, perubahan pola pikir yang cenderung mengumbar self-discover di media sosial, serta kecenderungan yang membuat seseorang menjadi lebih konsumtif. Tanpa disadari, memberikan informasi menghibur, dan menyenangkan, kadang juga mengganggu kita. Media membantu mendefinisikan kita. Mereka membentuk realitas kita. Kehidupan mahasiswa saat ini bisa diumpamakan tidak gaul bila tidak menenteng gadget yang keren dan canggih. Kebutuhan mahasiswa akan media digital semakin hari semakin menjadi sebuah kebutuhan yang primer. Mahasiswa memiliki ketergantungan yang begitu tinggi untuk selalu mencari informasi di internet melalui gadget. Kedekatan mahasiswa dengan media digital ini membawa perubahan yang sangat besar. Perubahan yang telah terjadi dan sedang berproses membawa mereka menjadi lebih mudah dan juga efisien dalam mendapatkan akses terhadap informasi yang disajikan tanpa harus susah-susah mencari di buku atau mentahnya. Namun, sayangnya, beberapa kedekatan media digital dengan mahasiswa ini membawa dampak positif dan juga membawa dampak negatif. Kita akan selanjutnya masuk ke dampak literasi digital. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama ada menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar. Dengan adanya jejaring media sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dan yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian lewat dunia maya hal itu bisa dilakukan. Selanjutnya ada sebagai media penyebaran informasi. Akhir-akhir ini kita sering dapat informasi yang up-to-date, sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Selanjutnya ada memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang-orang yang belum kita kenal sekalipun yang dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, dampak positifnya ada sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan juga keterampilan sosial. Pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan.
Yang terakhir ada media sebagai media pertukaran data. Dengan menggunakan jaringan, situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Selanjutnya kita akan masuk ke dampak negatif. Yang pertama, kita sering susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi secara langsung. Hal ini memang benar sekali karena sering kita temui teman yang sangat aktif di media sosial sangat berbeda sekali dengan keadaan nyatanya, berbeda 180 derajat jika bertemu nyata. Selanjutnya ada juga dampaknya membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Situs media sosial membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu dengan internet. Pernahkah kalian jalan-jalan atau berpergian dengan seseorang, tetapi orang yang kalian ajak malah asik dengan ponselnya sendiri, sehingga kita akan merasa kesal juga dengan hal tersebut. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya yaitu tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Karena penggunaan sosial media sekarang ini sering menggunakan bahasa informal dalam kesehariannya, sehingga kita sering lupa pada aturan bahasa formal yang seharusnya dilakukan kepada orang-orang yang lebih tua dan lebih sopan nantinya. Selanjutnya, dapat mengurangi kinerja. Karyawan, perusahaan, pelajar, mahasiswa juga bermain media sosial pada saat mengerjakan tugasnya. Hal tersebut akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka. Selanjutnya, dampak negatifnya ada kejahatan dunia maya. Kejahatan di dunia maya ini sering kita kenal dengan cybercrime. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam. Contohnya catching, hacking, cracking, phishing, dan juga spamming. Dan yang terakhir dari dampak negatif ada pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi dia sendiri di sosial media, tapi malah diumbar dan juga dipost di sembarang tempat. Hal itu dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Mbak Safrina menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan yang bertemakan literasi digital dengan judul tujuan literasi digital di era 4.0. Saat ini kita sudah berada pada revolusi industri 4.0, di mana penguasaan teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan, bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan. Menurut Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Insinyur Kudarsa Suryadi, era teknologi industri 4.0 ditandai dengan munculnya Internet of Things, semua berbasis internet, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan cloud computing, blockchain, big data, dan lain-lain. Pengetahuan dan keterampilan memanfaatkan teknologi digital mutlak diperlukan agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat. Internetlah yang menciptakan percepatan tersebut. Perlu kita ketahui, apa itu literasi digital? Literasi digital dalam istilah
literasi menunjuk kepada pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Jadi, pengertian literasi digital adalah kemampuan dan wawasan seseorang dalam aspek pemanfaatan teknologi digital, alat komunikasi, membuat dan mengevaluasi informasi dengan sehat dan cermat, serta patuh kepada hukum dalam kehidupan. Kemudian, mengapa literasi digital dianggap penting? Saat ini, industri berkembang dipengaruhi oleh keterampilan digital. Banyak perusahaan bersaing satu sama lain dalam hal penerapan digital. Dengan begini, industri akan semakin siap dalam menghadapi berbagai macam tantangan, baik dari kompetitor maupun dari faktor yang lain. Beberapa tujuan literasi digital. Di sini saya memaparkan tujuan literasi digital secara umum. Untuk yang pertama, yaitu menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Semakin seseorang sering membaca literasi digital, maka akan mengembangkan budi pekerti pada diri seseorang itu ke ranah yang lebih baik. Untuk yang kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Dengan diterapkannya literasi digital, akan tercipta suatu budaya membaca di sekolah, masyarakat, atau dimanapun. Untuk yang ketiga, yaitu meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Seseorang akan lebih paham terhadap apa yang ia baca, sehingga ilmu yang ia dapatkan pun akan bertambah. Kemudian yang kelima, yaitu membuat seseorang bisa berpikir kritis. Membaca literasi digital akan membuat seseorang dapat berpikir berkemajuan. Untuk yang terakhir, yaitu memperkuat nilai kepribadian. Kepribadian seseorang akan menjadi lebih kuat dengan adanya literasi digital ini. Selanjutnya yaitu tujuan literasi digital mengacu pada satu, peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas itu menyebabkan keberhasilan dalam penerapan literasi digital yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas produk, sehingga produktivitas pun akan naik. Yang kedua, kenaikan pendapatan. Dengan naiknya produktivitas industri, diiringi dengan naiknya pendapatan yang diperoleh. Yang ketiga, motivasi para karyawan. Karyawan yang paham akan literasi digital akan memiliki kemampuan baru guna berkontribusi di perusahaan dan termotivasi untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut dengan sebaik mungkin. Dalam literasi digital tentunya ada tantangan tersendiri bagi masyarakat khalayak umum. Tantangannya ialah adanya kesenjangan akses informasi melalui teknologi digital, terutama bagi masyarakat yang hidup pada garis kemiskinan, tinggal di pedesaan, berusia lanjut, dan penyandang disabilitas. Di samping tantangan tersebut, literasi digital juga menimbulkan suatu peluang, yaitu potensi meningkatkan keuntungan dalam bisnis e-commerce, lainnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi teks berbasis cetak seperti blog pribadi yang dikumpulkan kemudian dicetak menjadi satu. Dan yang terakhir, apakah literasi digital memudahkan lulusan perguruan tinggi dalam mencari pekerjaan? Menurut saya, literasi digital dapat memudahkan lulusan perguruan tinggi dalam mencari pekerjaan. Bisa jadi, dengan keaktifan lulusan dalam mengaplikasikan literasi digital, serta kemauan mencari informasi, tidak menutup kemungkinan bahwa setelah lulus nanti dari perguruan tinggi akan langsung bekerja, atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari adanya literasi digital yang diimbangi dengan adanya revolusi industri 4.0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Safrina telah memaparkan materinya.
Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Mbak Nila Rafika. Pertanyaannya adalah, banyaknya informasi yang terdapat pada internet. Bagaimana cara mengatasi adanya konten-konten yang tidak bermoral? Saya persilahkan Mbak Nila Rafika untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Tersebut, menurut baiknya pemerintah dapat lebih mengontrol dan segera melakukan apabila konten akan sebagai orang tua juga harus lebih menjaga agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam konten-konten yang tidak bermoral. Selain itu, kita sendiri juga harus dapat memilah antara yang baik untuk kita dan yang buruk untuk kita. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ditunjukkan untuk Mbak Safrina. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan literasi digital sudah berjalan baik di Indonesia? Saya persilakan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Menurut saya belum berjalan dengan baik di Indonesia, dikarenakan sulitnya akses informasi teknologi di desa-desa terpencil atau daerah pelosok yang menghambat adanya literasi digital sehingga dalam penerapannya pun juga belum mencapai titik maksimal. Perlu adanya evaluasi serta perbaikan lagi oleh pemerintah dalam menangani adanya kekurangan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan ditujukan untuk Mbak Indi. Pertanyaannya adalah, salah satu dampak dari literasi digital adalah menyebabkan anak kecanduan. Oleh karena itu, bagaimana cara agar anak tidak kecanduan gadget? Saya persilakan untuk menjawabnya. Ya, baik, kepada moderator, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab, menurut saya, agar anak tidak kecanduan dengan gadget dan juga dampak negatif dari literasi digital ini, pertama kita harus memberikan batasan waktu kepada anak tersebut saat penggunaan gadget. Misalnya setelah belajar itu baru boleh memegang gadget, atau pada waktu weekend itu baru boleh pegang gadget tanpa ada batasan waktu. Lalu yang kedua, orang tua jangan hanya melarang, tetapi juga memberikan saran kegiatan apa saja yang harusnya dilakukan agar tidak kecanduan, seperti bermain dengan teman di luar rumah, dan dengan keluarga, seperti itu. Terima kasih, moderator. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan ditujukan untuk Mas Wahyu Rizky Prasetyo. Pertanyaannya adalah, kenapa literasi digital perlu ditekankan pada masyarakat, khususnya generasi muda? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab, yaitu tingkat penggunaan informasi melalui internet menurut hasil polling yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2019 ini menembus 171 juta jiwa atau meningkat 64,8% dari seluruh populasi di Indonesia. Pengguna internet paling banyak juga terlihat di rentang usia 15 hingga 19 tahun. Berarti sebagian besar anak usia sekolah telah terpapar oleh internet. Sehingga konten yang diakses harus lebih diperhatikan dan dijaga dengan lebih baik. Dengan begitu, sebagai
sekolah kita kan seharusnya sudah mencegah konten-konten buruk untuk masuk ke siswa itu. Nah, kemudian siswa itu sendiri juga dibekali untuk menyikapi hal tersebut agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf moderator, apa saya boleh menambah? Iya, silakan. Saya ingin menambahkan sedikit tentang tadi pertanyaan untuk Mbak India tentang bagaimana agar tidak kecanduan. Betul. Iya, betul. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan Mbak Indi pentingnya peran orang tua. Nah, memang peran dari orang tua ini memang penting untuk anak-anak yang masih kecil, yang masih bisa diatur oleh orang tuanya. Tapi lantas bagaimana dengan anak-anak yang sudah kecanduan? Nah, ini menurut saya, bagi anak-anak yang sudah kecanduan, peran orang tua pun tidak kalah penting. Tapi peran orang tua di sini bukan untuk membatasi penggunaan gadget, bukan. Tetapi lebih ke mengarahkan. Oh, ini loh, kamu gunakan gadget untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, seperti itu. Kalau anak namanya sudah kecanduan, kalau dilarang, kalau dibatasi, susah. Tapi bisa kan untuk diarahkan. Nah, diarahkannya kemana? Ya ke materi kita hari ini, literasi digital. Nah, misal kamu bermain gadget dari jam segini, silahkan. Tapi nanti pada jam belajar, peran orang tua dibutuhkan untuk mengarahkan. Yuk, gadget kamu digunakan untuk mencari materi atau mencari sumber referensi yang tidak ada di buku. Kira-kira begitu, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tambahan. Kemudian, kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi panel hari ini, pengertian dari literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan informasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang dari literasi digital. Semakin banyaknya kebutuhan manusia akan informasi. Dan karena generasi milenial yang membutuhkan literasi digital saat ini, kurang menariknya media cetak. Manfaat penting dari literasi digital, menghemat waktu, belajar cepat, menghemat uang, membuat lebih aman, senantiasa memperoleh informasi terkini. Dampak positif dari literasi digital, sebagai media penyebaran informasi, memperluas sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Dampak negatif dari literasi digital, membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri, mengurangi kinerja, kejahatan dunia maya, dan pornografi. Selanjutnya, tujuan dari literasi digital, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai informasi bermanfaat, membuat seseorang lebih berpikir kritis. Demikian tadi diskusi panel hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.